Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada malam ini teman-teman sekalian kelompok 4 dapat menghadiri pertemuan kelompok ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri, nama saya Deva Ahmad. Saya berasal dari Prodi Informatika. Di sini saya sebagai ketua kelompok 4 akan mendiskusikan tentang studi kasus yaitu kecelakaan tambang di tambang batubara Kalimantan. Sebelum itu saya akan menunjukkan dulu surat undangannya ya. Jadi surat undangannya seperti ini. Nah, di sini sebelum kita mulai acara, saya selaku ketua kelompok dan sekaligus pembimbing atau moderator akan membacakan tentang susunan pelaksanaan pertemuan. Di mana pertama adalah pengondisian kelompok, kedua adalah pembukaan acara, ketiga adalah pembacaan surat undangan, kemudian keempat adalah pendahuluan studi kasus, yang kelima adalah jeda pendapat atau pernyataan pendapat, keenam adalah diskusi kelompok kecil, ketujuh adalah paparan hasil diskusi, kedelapan adalah kesimpulan pertemuan, dan terakhir adalah penutup. Nah, acara pertama kita buka dulu dengan pembukaan acara. Kita akan buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara meningkat ke acara selanjutnya adalah pendahuluan studi kasus. Di sini saya akan membacakan tentang berita yang diangkat pada topik ini, yaitu satu pekerja tewas kecelakaan kerja di area tambang batubara di Loa Junai Kutai Kartanegara pada Kamis 12 September 2024. Banjarmasin Pos Samarinda, satu pekerja tewas kecelakaan kerja di area tambang batubara itu terjadi di Loa Jalan Kutai Kartanegara. Kejadiannya sendiri diketahui terjadi pada Selasa lalu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Potongan video peristiwa longsor di area tambang batubara tersebar di media sosial. Rekaman video tersebar itu memperlihatkan kondisi tanah yang bergerak menyerupai aliran air dan menyapu seluruh benda di sekitarnya termasuk alat berat. Dalam video itu terlihat sebuah eskavator dan dam truk yang ikut terbawa. Rupanya, salah satu aparatur eskavator juga ikut terseret gerakan tanah yang mendadak menjadi aliran air lumpur yang menyapu area sekitarnya. Kapolresta Samarinda melalui Kapolsek Talaran, Kompol Zarma Putra membenarkan adanya peristiwa kecelakaan kerja di area tambang batubara. Satu orang pekerja meninggal dunia karena tertimbun longsor, beber Kompol Zarma. Operator eskavator bernasib malang itu diketahui bernama Medir, berusia 36 tahun. Kasat menjelaskan insiden tersebut terjadi saat korban melakukan aktivitas pengambilan tanah overburden atau OB. Tiba-tiba tebing di lokasi korban kerjakan yang juga merupakan jalur hauling mengalami longsor, sehingga eskavator yang dioperasikan korban terseret sejauh 15 meter hingga tertimbun, ungkapnya. Rekan kerja korban yang melihat saat itu pun langsung berupaya menolong. Namun, kolam air yang tepat berada di jalur turut longsor. Kolam air di sebelah jalur ikut longsor dan air yang bercampur tanah langsung masuk ke area korban kerja, menyebabkan korban ikut tertimbun, sebutnya. Upaya pencarian langsung dilakukan oleh pihak perusahaan dibantu petugas BPBD. Jasad korban yang kemudian berhasil dievakuasi pada Rabu pagi dan langsung dibawa ke RSUD Lia Muis. Nah, dari berita yang barusan saya bacakan adalah, jadi kronologinya itu operator eskavator dia itu kayak semacam ingin menggeruk tanah tempat jalan gitu. Jadi posisinya tanahnya di atas, eskavatornya di bawah. Dia itu mau ngambil tanah itu, tapi dia nggak tahu kalau tanah itu ada kolam di atasnya. Jadi ketika tanahnya longsor, kolamnya juga ikut longsor, air campur tanah itu kan jadi kayak padat gitu kan, jadi kayak becek gitu kan. Nah itu ngedorong eskavator itu sejauh 15 meter dan mengubur hidup si operator eskavator. Nah, kira-kira kalian ada pendapat nggak? Apakah ini kesalahan operator eskavator, ataukah ada prosedur yang diabaikan atau dilalaikan, ataukah kesalahan perusahaan yang harusnya pekerja itu tidak di situ, atau bagaimana? Ada pendapat? Oke, sepertinya perusahaan itu kayaknya seharusnya di area sekitar eskavator itu dilacak dulu apakah ada
air atau enggak supaya kita menggali tanah itu lancar dan tidak longsor seperti itu. Oke, barusan pendapat dari rekan kita Zaki Gaskin Rinjal sangat bagus. Kira-kira teman-teman yang ada pendapat? Nah, kita akan meningkat ke acara selanjutnya, yaitu diskusi kelompok. Di sini kita akan pembagian dulu kelompoknya ya. Di sini karena sistemnya adalah kelompok kecil, jadi ada 2 kelompok di sini. Satu kelompok 2 orang dan kelompok kedua 3 orang. Kelompok 1 atau kelompok pertama akan ditempati oleh Saudara Bagas Andrianto dan Saudara Fawas Sabita. Dan kelompok kedua akan ditempati oleh Saudara Zaki, Saudara Bastian, dan Saudari Putri. Nah, di sini saya beri kalian waktu 10 menit untuk diskusi, dan saya bebaskan kalian mau diskusi di mana aja, asalkan dalam waktu 10 menit itu kalian sudah mencapai solusinya. Oh ya, saya ulangi lagi, untuk kelompok pertama solusinya adalah pencegahan supaya hal tersebut tidak terjadi. Pencegahan. Sorry. Nah, untuk kelompok kedua, penanganan ketika pasca tragedi. Jadi kelompok satu pra tragedi, kelompok kedua pasca tragedi. Oke, jadi saya berikan waktu 10 menit untuk diskusi dan saya bebaskan kalian mau diskusi di mana aja. Nah, setelah diskusi kalian balik lagi ke sini, kita jajak pendapat, kita uraikan solusinya. Oke? Nah, jadi kita ngebahas bagian ini ya, solusi pencegahan. Iya. Dari Paus ada ini nggak saran, kalau nggak solusinya mungkin bisa dipakai? Saya saran yang pertama tuh pasti ya ningkatin pengawasan gitu ya. Pengawasan. Bentar, sembari saya catat. kelihatan Mas? Nggak Pengawasan jadi itu kan tadi ada yang operator ini ya, ekskavator. Jadi ada bagian divisi lain untuk mengawasi proses itu tadi. proses pengerjaannya Ya. segala macam kan, kayak ngeliat ini medannya kayak gimana segala macam, terus ya buat kayak ngeliat lah kondisi sekitarnya tuh gimana ntar gitu. Mungkin kalau dari saya lebih ke SOP keselamatannya sih, kayak harusnya di sekitar lokasi yang mau dikeruk itu tadi harusnya dikasih kayak garis ini zona berbahaya ataupun rambu-rambu peringatan ya. Kayak Jadi seperti ya rambu-rambu gitu ya. ya jadinya tahulah kalau ada tempat yang kiranya berbahaya, jadi bisa meminimalisir hal itu. Tadi SOP, penerapan SOP. Mungkin apa lagi ya, kalau pemantauan, lebih ke pemantauan stabilitas tanah itu lebih penting nggak menurut? Kayak ada sensornya, jadi dari perusahaannya itu kayak ada sensor pergerakan tanahnya itu ngedeteksi misalkan sebelum terjadinya longsor itu, jadi kayak udah ada peringatan dini, jadi bisa seenggaknya kabur dulu lah waktu mau terjadi longsor. Gimana? Bisa Aja sih. ya, Dari perusahaannya jadi kan ya. bisa ya biar jaga-jaga lah, ngurangin resiko dari longsor itu kan. Kita kan nggak ada yang tahu gitu kan nanti tanahnya bisa longsor apa enggak gitu kan. Pemantauan stabilitas tanah dengan menerapkan sensor. Mungkin ada saran lagi? Oh, menurut saya sih ini ya pendapat teknologi tambang lebih aman ya. Maksudnya tuh kayak Teknologi sama aja kayak tadi ya, menggunakan sensor atau kayak sistem komunikasi berbasis radio gitu. Misalnya tanah ini udah mulai berjatuhan gitu kan, nanti ada orang yang bilang gitu kan di radio, tolong jadi ada komunikasinya. ada komunikasi, Iya. tolong Oh, ini berarti- mundur dulu terlebih dahulu, tanahnya sedang ingin turun atau gimana, apa Berarti terjadi itu longsor dimasukin gitu. ke bagian ini bisa harusnya ya. Yang sebelumnya tadi itu kayak di bagian pemantauan tadi kan ada sensornya. Terus itu ditambah dengan komunikasi antar operator. Kayak radio gitu Ya, lah, ya. kayak walkie talkie Ya. kan biasanya ada sesuatu gitu. Komunikasi berarti ya, dalam termnya komunikasi. Terus
Terus kalau pelatihan menurutmu itu penting nggak, kayak pelatihan dari segi operatornya? Jadi kayak misalkan harusnya udah tahu sih kayak ada kondisi di mana tanahnya udah kelihatan mau longsor tuh, jadi kayak dia udah tahu nih mau longsor, jadi kayak bisa berhenti dulu ngegalinya, jadi biar nggak longsor makin besar, terus ya bisa nyelamatin diri lah seenggaknya. Jadi kayak pelatihan untuk ininya sih, lebih ke petugasnya sama operatornya itu. Gimana? Masih bisa masuk ya? Masuk itu juga perlu kan, itu kan masuknya ke kondisi si pekerjanya gitu kan, yang harus ya sadar akan hal ya keselamatan gitu. Jadi mungkin itu aja ya. Ya, udah jadi yang pertama kan bener, ini dari rangkumannya. Jadi yang pertama itu kayak pengawasan. Jadi kita kayak ngebuat divisi lain untuk ngelakuin pengawasan dari operator yang lagi kerja itu lagi ngeruk. Terus penerapan SOP yang harus sesuai, kayak tadi itu pemberian garis bahaya itu tadi, rambu bahaya. Terus pemantauan stabilitas tanah itu pakai sensor, sama lebih ke komunikasi antar ininya ya, komunikasi antar pekerja sama pelatihan untuk operatornya, jadi untuk minimalisir ya kecelakaan itu. Udah sih kayaknya cuman itu. Yuk. Jadi buat rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa kecelakaan telah terjadi di perusahaan tambang kita. Ada kalanya kita buat solusi pasca kejadian ini, yang dimana untuk mencegah terjadi kembali di perusahaan kita ini. Buat saudari Putri, apakah ada yang solusi yang ingin disampaikan untuk agar kejadian ini tidak terulang kembali? Betul, saya setuju dengan saudara, karena seperti apa yang saya lihat, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Yang pertama itu ada investigasi yang mendalam untuk mengetahui penyebab utama kecelakaan tersebut. Kemudian kita perlu meninjau ulang penerapan SOP dan memastikan pekerja benar-benar memahami serta menjalankan SOP tersebut. Kami juga sering bahwa K3 itu masih kurang intensif. Lalu banyak pekerja hanya mengikuti pelatihan formal tanpa benar-benar memahami risiko lapangan. Perusahaan harus memastikan pelatihan lebih interaktif dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pendapat yang bagus buat rekan-rekan sekalian, yang dimana jadi kita kedepannya harus meninjau ulang serta harus rajin dalam mengawasi SOP yang ada di perusahaan kita. Lalu bagaimana apabila kita mengadakan selalu inspeksi di perusahaan kita? Apakah dari rekan-rekan sekalian setuju untuk kegiatan ini? Ya baik, saya setuju. Selain inspeksi rutin, kita juga harus memperbaiki tabung DC, karena seperti dengan menilai ulang potensi bahaya yang terjadi di tambang, mungkin ada beberapa faktor masalah yang perlu diperhatikan. Setuju. Kami juga harusnya ada hubungan komunikasi antara pekerja dan manajemen supaya membahas tentang K3, dan itu juga perlu dibuatnya kotak saran dan semacamnya. Ya, kita juga perlu memastikan pekerja memakai alat pelindung diri sesuai standar, dan jika ada yang peralatan yang tidak memadai harus segera diganti. Sepakat sih, kami dari pekerja juga akan mendukung setiap langkah yang diambil untuk meningkatkan keselamatan kerja kami. Kami harap juga tidak ada korban untuk kejadian yang seperti ini. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi itu ada beberapa langkah yang lakukan ke depannya. Jadi terima kasih buat masukan dan solusinya. Mari kita jadikan tambang kita ini aman terus waktunya. Terima kasih. Baik rekan-rekan, dengan itu kita akan mempertimbangkan untuk membentuk forum komunikasi keselamatan. Dalam jangka pendek ini, apa baiknya kita untuk fokus ke investigasi kecelakaan untuk meningkatkan pengawasan di area kerja tambang kita ini. Nah, waktu diskusi kelompok sudah habis. Sudah saya berikan waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi tentang polusi. Sekarang waktunya kemukakan statement yang sudah kalian diskusikan nih, kelompok 1, kelompok 2. Kira-kira mau dari mana dulu kelompoknya? Atau saya pilih?
dari pencegahan dulu kan, pencegahan dari lebih awal dari penanganan. Betul. Berarti kelompok 1 dulu. Silakan. Kalau dari yang kami diskusiin sebelumnya itu kurang lebih ada 4 ya ini yang saran yang udah disimpulin. Yang pertama itu ada pemantauan dari divisi lain untuk mengawasi pekerja atau operator eskavator. Jadi kan tadi operatornya itu posisinya masih ngerup itunya dari bawah kan, mereka nggak tahu dia itu nggak tahu kalau di atas itu ada kolam air ya. Jadi mungkin kan harusnya ada divisi lain atau petugas lain yang ngawasin, misalkan di atas ada apa nih, bisa nggak dikeruk ya, kurang lebih kayak gitu. Terus kemudian penerapan SOP pekerja itu kayak pemberian rambu ataupun garis baya di sekitar lokasi tadi itu kan rawan itu kan nggak terjadinya longsor, harusnya diberi rambu-rambu sama garis baya biar untuk ningkatin keamanan. Kemudian yang ketiga itu pemantauan stabilitas tanah dengan sensor dan teknologi komunikasi antar pekerja. Jadi dia kayak ada sensor untuk mendeteksi terjadinya kayak kelongsoran. Misalkan tanahnya udah mulai kayak longsor dikit, itu harusnya sensornya ada terus bekerja, jadinya operator eskavatornya itu bisa kayak kabur ataupun berhenti untuk ngeruk itu, jadi biar nggak makin gede longsornya. Kemudian terakhir itu pelatihan mengenali tanda-tanda longsor bagi operator eskavator. Jadi kayak misalkan operatornya udah ngeruk sebagian, terus ada kayak kelihatan ada retakan atau apa dari bagian bawah kan harusnya kelihatan, itu harusnya beliau juga tahu kalau itu udah mau longsor gede apa gimana, jadi udah mulai berhenti terus mundur dari tempat tersebut. Kurang lebih itu sih tadi dari kami diskusi. Oke, itu adalah solusi pencegahan yang sudah dikemukakan oleh kelompok 1. Berikutnya adalah kelompok 2. Bagaimana pendapatnya? Silakan. Jadi baik, jadi hasil dari diskusi dari kelompok 2 yaitu tentang pasca yang harus dilakukan pasca terjadi musibah ini. Yang pertama yang harus perlu dilakukan itu adalah tentang investigasi musibah ini, mengetahui apa sih penyebabnya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu mencari solusi tentang dari penyebab masalah ini. Contohnya itu solusinya itu kami akan meningkatkan komunikasi keselamatan itu harus perlu diperbaiki. Terus kedua itu tentang tabel penilaian HERA-DC sama ada peninjauan ulang tentang SOP yang berlaku di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu memastikan untuk seluruh pekerja itu menggunakan APD sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, demikian pendapat dari kalian. Jadi, dari diskusi dua kelompok ini bisa ditarik kesimpulan untuk kelompok 1 adalah solusi yang dikemukakan adalah pengawasan ketat, kemudian penerapan SOP yang jelas, kemudian pemantauan stabilitas tanah, dan yang terakhir adalah pelatihan bagi operator alat berat. Nah, untuk solusi pasca kejadian yang dikemukakan oleh kelompok 2 di sini adalah investigasi mendalam, peninjauan ulang SOP, kemudian memperbarui HERA-DC dan perbaikan komunikasi serta memastikan penggunaan APD. Nah, dengan adanya solusi-solusi ini diharapkan kita bisa saling berkolaborasi sehingga kedepannya kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dan jika pun terulang kembali kita bisa memitigasi atau meminimalisir dampak kerusakan yang ditimbulkan. Nah, terima kasih atas waktu dan kesediaannya teman-teman untuk berkumpul pada malam ini. Pendapat kalian sangat-sangat saya apresiasi dan bagus sekali di sini. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.